Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rando Wirawinata. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan presentasi pada tugas mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi yang telah diberikan oleh Ibu Insinyur Rindang Alfiah STMT. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan presentasi yang berjudul Identifikasi Karakteristik Guna Lahan dan Kegiatan di Kota Bandung. Perkembangan kota menurut Doxiadis memiliki dua bentuk dasar, yaitu pertumbuhan dan transformasi. Pertumbuhan lebih menekankan pada peningkatan kuantitatif, sedangkan transformasi adalah perubahan kualitatif fungsi ruang. Transformasi kota berlangsung melalui beberapa tahapan. Pertama, penetrasi, yaitu masuknya fungsi baru ke dalam fungsi lama. Kedua, invasi, yaitu serbuan fungsi baru yang lebih besar. Yang ketiga yaitu dominasi, ketika fungsi baru mulai mendominasi. Dan terakhir, suksesi, yaitu pergantian total dari fungsi lama ke fungsi baru. Masalah utama yang muncul adalah pembangunan oleh masyarakat sering tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Hal ini menimbulkan dampak sosial, budaya, ekologi, perubahan struktur kota, hingga ekonomi masyarakat. Pentingnya identifikasi. Untuk memahami proses transformasi kota, diperlukan identifikasi guna lahan dan kegiatan. Guna lahan dipahami sebagai fungsi dominan suatu kawasan, sedangkan kegiatan adalah aktivitas pemanfaatan ruang. Selanjutnya yaitu tujuan survei. Tujuan survei ini adalah mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan serta memahami sistem karakteristik variasi dan perkembangan kegiatan di Kota Bandung. Sasaran survei ialah kegiatan ini meliputi tiga hal. Pertama, identifikasi karakteristik guna lahan di Bandung. Kedua, identifikasi variasi kegiatan dalam guna lahan. Dan ketiga, identifikasi kegiatan yang berkembang di dalamnya. Keluaran yang diharapkan yaitu sebuah laporan hasil survei yang siap digunakan sebagai dasar dalam proses perencanaan kota selanjutnya. Lingkup kegiatan. Lingkup kegiatan ini yaitu dilakukan di Kota Bandung yang dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan. Kegiatan ini direncanakan berlangsung selama 1 semester. Pendekatan pelaksanaan. Sebelum survei dilakukan, perlu perumusan masalah, kebutuhan data, serta penentuan populasi dan sampel. Langkah berikutnya adalah menyusun perangkat survei, menentukan target area, serta melaksanakan survei dengan memperhatikan etika. Data yang diperoleh kemudian diolah, ditampilkan, dan dilakukan interpretasi sederhana untuk memahami kondisi lapangan. Organisasi kegiatan. Untuk mendukung pelaksanaan, dibentuk organisasi tim, dibuat proposal kegiatan, serta dibahas pola kebutuhan dan jenis data. Manajemen kegiatan. Manajemen kegiatan meliputi pencarian data, perkiraan biaya, serta pengurusan perizinan kepada pihak terkait. Karakteristik guna lahan di Bandung. Guna lahan di Bandung terdiri dari perumahan, komersial, industri, ruang terbuka hijau, kawasan lindung, serta kawasan campuran. Variasi kegiatan dalam guna lahan, yaitu setiap guna lahan memiliki variasi kegiatan. Perumahan berfungsi untuk aktivitas domestik dan sosial, komersial untuk perdagangan dan jasa, industri untuk produksi barang, dan ruang terbuka hijau untuk rekreasi serta fungsi ekologis. Kegiatan yang berkembang di Bandung. Kegiatan yang berkembang antara lain pertumbuhan pusat komersial, perubahan fungsi perumahan menjadi campuran, serta tekanan terhadap ruang terbuka hijau. Transformasi. Tantangan utama adalah ketidaksesuaian dengan rencana tata ruang, konflik kepentingan antara masyarakat dan pemerintah, serta dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial.
Peran pemerintah. Pemerintah berperan penting dalam menata guna lahan melalui kebijakan politik untuk mencapai efisiensi masyarakat dan memaksimalkan manfaat sosial. Kesimpulannya, transformasi Kota Bandung perlu dikaji melalui identifikasi guna lahan dan kegiatan. Survei ini menghasilkan laporan sebagai dasar perencanaan kota, serta menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan ruang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.